Hai Sobat Freaks, balik lagi ke channel Berkebun Bersama Eros. Buat teman-teman yang tinggal di Jakarta, apa aja yang kalian isi waktunya ketika lagi PSBB seperti ini teman-teman? Apa kabar kalian juga? Jangan lupa ya, di saat pandemi seperti ini, apalagi jenis virus flu yang menyerang kita seperti ini, kita membutuhkan asupan vitamin C yang lumayan tinggi. Nah, untuk ngisi waktu, menghabiskan waktu selama di PSBB seperti ini kan kita nggak bisa kemana-mana, bisnis juga agak sedikit ditunda atau dikurangin, pergerakan kita juga di mobilisasi kita dikurangin. Ya udah, diisi waktu aja dengan berkebun. Nah, berkebun itu bisa menghasilkan vitamin C gratis buat kalian. Ini salah satunya. Ini adalah miracle fruit. Kemudian ada strawberry, ada anggur juga, itu ada buahnya. Oke, nah sekarang kita mau bahas adalah tentang strawberry. Jadi salah satu macam tanaman yang saya tanam di kebun saya itu adalah strawberry teman-teman. Selain vitamin C-nya tinggi, strawberry itu adalah suatu buah yang paling mungkin untuk teman-teman tanam juga nih di rumah. Strawberry itu tidak membutuhkan lahan yang luas, hanya membutuhkan pot ukuran 25. Itu pun kalau ada, kalau nggak ada juga menggunakan pot yang lebih kecil pun bisa. Oke. Terus pembahasannya, strawberry itu apa sih? Strawberry itu adalah satu buah yang aslinya adalah impor, nggak ada yang lokal, nggak ada lokal Indonesia. Sampai sekarang tuh belum ada strawberry yang asli Indonesia. Yang ada itu hanyalah kawin silang di Indonesia, induknya tetap impor teman-teman. Oke. Strawberry itu adalah salah satu tanaman dari keluarga mawar. Ingat nih, dia masih keluarganya mawar nih teman-teman. Strawberry itu tidak berkambium. Nah, strawberry itu adalah salah satu tanaman dari Amerika, hasil kawin silang dari jenis Fragaria Chiloensis dan Fragaria virgiana. Dari Fragaria Chiloensis itu didapatkan buahnya besar tapi tidak produktif. Tapi si Chiloensis ini tahan penyakit teman-teman. Nah, kemudian dari virgiana itu dicari karena buahnya beraromanya wangi, kemudian rasanya enak, serta dia produktif. Tapi sayang buahnya kecil, makanya kedua jenis ini dikawinkan dan jadilah jenis yang strawberry seperti sekarang ini, atau dipanggilnya strawberry kebun. Strawberry yang dikebunkan, bukan yang liar. Sedangkan jenis-jenis Fragaria yang bukan hasil kawin silang itu disebutnya adalah Fragaria atau dipanggilnya strawberry liar. Banyak strawberry liar itu. Alpin termasuk salah satu strawberry liar. Nah, yang kalian lihat, yang teman-teman lihat ini adalah strawberry kebun. Oke, di situ udah itu ya, udah saya lihat, dapat gambaran. Jadi tidak ada jenis yang lokal Indonesia teman-teman. Jadi jangan termakan sama sama omongan ada lokal, ada impor, semuanya adalah impor. Kemudian strawberry itu awal mula dikembangkan di Bali, di daerah Pancasari, di Bedugul sana. Itu mengembangkan adalah PT MNA tahun 90-an. Dibawa beberapa macam dari Amerika untuk ditanam di sana. Tapi karena dulu peminat strawberry masih belum banyak seperti sekarang, dan harganya juga masih termasuk terlalu mahal untuk kita jangkau, waktu saya masih sekitar SD pun itu udah terlalu mahal lah untuk strawberry. Oleh karena itu sekarang mumpung bisa diperbanyak, ya mari kita tanam. Ketika itu penjualan tidak bagus, akhirnya mereka bubar dan kemudian pindah. Sebagian besar tanaman strawberry yang dimusnahkan itu ternyata tidak musnah teman-teman, tapi berhasil bertahan dan diambil sama penduduk di sekitar. Kemudian dicoba ditanamkan. Nah, itulah mulai berkembang strawberry di sana lagi di penduduk-penduduk di warga sekitar. Tapi kebanyakan karena tidak diketahui asalnya atau tidak diketahui jenisnya, hanya diketahui asalnya,
Jadilah itu disebut California, karena mereka pikir itu semua adalah dari California. Makanya kalau sekarang ketemu strawberry yang California, pasti teman-teman punya ketemu jenis yang berbeda-beda. Karena aslinya California itu pun sendiri bukan suatu jenis, bukan suatu varietas, tapi asal dari tanaman tersebut. Makanya teman-teman lihat itu banyak. Oke, selanjutnya dari PT Emena itu kemudian ada dibawa ke beberapa bagian ke daerah Cipanas, kemudian juga ada di Lembang, dan kemudian berkembang lebih lanjut ke daerah Brastagi. Itulah pengembangan strawberry di Indonesia. Mungkin ada yang lebih tahu lagi, lebih detail, bisa tambahkan ya teman-teman. Tapi itu aja yang sedikit saya tahu tentang perkembangannya di Indonesia. Selanjutnya untuk inian itu udah sedikit pembahasan tentang perkembangannya strawberry, penyebar luasannya. Kemudian untuk perbanyakan strawberry itu sendiri itu bisa dengan dua cara. Bisa dengan cara sulur seperti ini melalui sulur, atau stolon dibilangnya, atau runner. Juga bisa melalui biji. Tapi saya selalu sarankan untuk menggunakan sulur. Kalau misalnya teman-teman mau mengadopsi persamaan sifat dari si induk, itu lebih baik lewat sulur. Karena lewat biji itu tidak membawa itu semua. Karena apa? Gini, biji itu adalah hasil penyerbukan dari bunga, dan setiap biji stroberi itu adalah merupakan satu hasil penyerbukan. Nah, yang jadi masalah adalah ketika seperti ini, dalam satu kebun seperti ini ibaratnya kebun, ada beberapa jenis yang berbunga bersamaan, kemudian ada serangga datang dan terjadi penyerbukan di bunga. Kita tidak bisa pastikan bahwa penyerbukan ini dari jenis yang ini aja, kemungkinan besar kecampur karena ada bantuan serangga dan angin. Itulah kenapa setiap biji itu akan mewakili satu individu sendiri, tidak bisa mewakili indukannya. Oleh karena itu selalu disarankan untuk tidak menanam dari biji, teman-teman. Tidak menanam dari biji tanaman. Oke, itu ya. Itulah kenapa selalu dibilang jangan tanam dari biji. Oke. Jadi cukup lakukanlah kebanyakannya menggunakan sulur aja, teman-teman. Itu. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, strawberry itu ada beberapa macam. Ada jenis-jenis yang untuk hiasan, secara bunga sebagai hiasan, atau buahnya bisa sebagai hiasan makanan, atau bisa juga untuk sebagai buah meja atau dimakan langsung. Ada beberapa jenis yang bisa dimakan langsung. Walaupun sebenarnya semuanya bisa dimakan langsung, tapi karena rasanya itu asidnya masih tinggi, jadi ada beberapa itu perlu diolah dulu atau setidaknya dibikin sebagai hiasan makanan agar lebih menarik. Kayak gitu, teman-teman. Strawberry itu sendiri membutuhkan media yang tidak terlalu padat. Jadi dia membutuhkan media yang gembur dan poros. Poros itu mudah keluar air. Kemudian strawberry itu juga membutuhkan suhu di sekitar, idealnya itu udah 18 sampai 24. Tapi kenyataannya di sini itu bisa ditanam sampai suhu 40 derajat. Nah, di strawberry juga dikenal ada namanya heat volume atau pengaruh panas terhadap tanaman dan pembuahan. Pada tanaman strawberry, suhu di atas 32 derajat itu akan mulai mempengaruhi pola kematangannya. Jadi yang tadinya polanya kematangan dari bunga mekar sampai kematangan buah 14 hari, ini waktunya jadi lebih cepat. Ukuran buah akan menjadi tidak sebesar yang berada di tempat yang dingin atau sejuk. Gitu, teman-teman. Nah, dalam video ini juga saya mau menunjukkan sedikit bahwa ketika saya melakukan penyiraman pada siang hari dengan tujuan menurunkan suhu puncak maksimal si tanaman, buah ini menjadi besar, teman-teman. Itu, teman-teman. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Jadi untuk tanam strawberry itu bisa banget dilakukan di tempat yang yang panas sampai suhu 40 derajat masih bisa. Hanya dengan perlakuan adalah perbanyakan
air, tapi di media yang tidak padat atau di media yang poros. Kalau medianya terlalu padat, itu akan menggenang dan akan menyebabkan akar busuk. Oke teman-teman, itu aja yang saya perlu sedikit sampaikan tentang stroberi. Jadi stroberi itu ada banyak jenisnya, teman-teman jangan kaget ya. Ada banyak jenisnya dan semuanya itu adalah impor, nggak ada yang lokal. Itu diingat. Jangan perbanyak melalui biji, karena biji itu tidak mewakili induknya atau jenis yang dibawanya. Kemudian juga selanjutnya biji juga itu bahkan berisiko kita tidak tahu mendapatkan tanaman yang baik atau yang buruk. Kalau syukur-syukur bisa mendapatkan tanaman yang baik, itu syukur. Kalau enggak, ya kan capek juga nanamnya. Oke teman-teman, itu aja yang saya mau sedikit sampaikan. Selamat berkebun teman-teman. Kali ini kita mau melakukan panen untuk jenis Rosalinda yang ditanam di suhu sampai 40 derajat. Ini dia, kita timbang beratnya berapa. Buahnya menggoda. No 12 gram. Jadi di tempat panas seperti ini untuk sampai 12 gram itu juga udah lumayan teman-teman. Oke, itu aja dulu teman-teman.